tuh udah benar jalannya. Tapi ironisnya, orang muslim lah yang menjalankannya. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel. Di video kali ini kita akan meluruskan kesalahpahaman seorang mantan Katolik yang akhirnya menjadi mu'alaf. Bahkan ya dalam tanda kutip sudah mendapat predikat ustadz lah ya. Beliau bernama Muhammad Andreanes. Langsung aja kita saksikan videonya. Ini gua nih, Andre. Ya. Ironisnya, yang ada di isi Alkitab itu dijalankan oleh umat muslim. Gua kasih contoh. Ya, gue nggak buka buku apa-apa ya kan. Di Matius 10 ayat 9, di situ sudah terang-terangan dilarang untuk meminum anggur, minuman keras, ya kan. Bilang kau masuk ke dalam perkemahan dulu tuh, zamannya dulu itu adalah tempat ibadah. Harusnya bisa membedakan antara kudus yang mana, yang tidak kudus yang mana. Tapi apa yang di gereja? Ada minum anggur. Itu saya nggak habis pikir awalnya. Saya nggak kepikiran. Pada saat saya baca itu di Alkitab, bukan di Al-Quran. Jadi gue bukan jelek-jelekin Alkitab, enggak. Lu salah duga kalau gue bilang jelek-jelekin Alkitab. Alkitab tuh udah bener jalannya. Tapi ironisnya, orang muslim lah yang menjalankannya. Gue belum baca Al-Quran, gue belum. Kenapa gue masuk Islam? Karena terserah, mungkin Ustadz bilang jangan disamain Alkitab sama Al-Quran. Gue gak nyamain, enggak. Tapi apa kaitannya itu ada, ya kan. Satu lagi contoh kayak di Ulangan 14 ayat 8, Ulangan 14 kalau nggak salah, ayat berapa lupa gue. Dilarang makan babi. Islam tidak melakukan itu. Tapi kita, gue fair-fairan aja. Ini semua ada di Alkitab. Nah teman-teman, di video ini ternyata Ustadz Muhammad Andreanes, dia juga mengakui bahwa Alkitab itu sudah benar. Waduh, puji Tuhan ya. Di tengah banyaknya muslim yang mengatakan Alkitab palsu lah, Alkitab tidak asli lah, Alkitab KW lah, dan sebagainya lah. Tetapi ternyata Ustadz Andreanes ini mengatakan dengan jujur bahwa Alkitab itu sudah benar. Tetapi meskipun dia mengatakan bahwa Alkitab sudah benar, dia juga mengklaim bahwa orang Islamlah justru yang melakukan ajaran-ajaran di dalam Alkitab. Apakah memang benar demikian? Jadi hal ini perlu kita luruskan agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Karena kalau dia mengatakan demikian, lantas orang Kristen ikut ajaran yang mana kalau bukan ikut ajaran Alkitab? Nah, yang saya perhatikan ada dua poin yang dia sampaikan untuk kita sama-sama koreksi. Poin yang pertama, beliau mengatakan bahwa di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9, terdapat larangan untuk meminum anggur. Mari kita cek. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Nah teman-teman, ternyata tidak ada larangan minum anggur di sini, tetapi ini adalah bicara tentang pada waktu Yesus mengutus ke-12 murid. Waduh, ternyata salah comot ayat Muhammad Andreanes ini ya. Oke lah, gak apa-apa, kita maafkan aja kekeliruan beliau ya, namanya manusia kan, tidak ada yang sempurna. Oke. Mungkin maksud daripada Muhammad Andreanes ini adalah ayat Alkitab yang lain yang mengajarkan bahwa tidak boleh minum anggur. Dan dia juga mengaitkan hal ini dengan kebiasaan atau sakramen yang dilakukan oleh orang Kristen, yaitu sakramen perjamuan kudus, di mana ketika melakukan sakramen ini dihidangkan roti dan juga anggur. Berarti orang Kristen boleh minum anggur dong. Tuh buktinya aja di sakramen perjamuan kudusnya minumannya pakai anggur. Tapi perlu kita ketahui teman-teman ya, anggur yang diminum di dalam perjamuan kudus bukan merupakan anggur yang memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi. Bahkan minumnya pun juga hanya seuprit. Bukan diminum dalam jumlah besar, apalagi sampai mabuk-mabukan. Dan anggur juga memiliki jenis-jenisnya. Ada anggur yang murni yang tidak memakai alkohol,
Ada juga anggur yang memiliki alkohol, ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang sampai 40% dan selebihnya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa anggur yang digunakan di dalam perjamuan kudus itu bukanlah anggur yang dipakai untuk mabuk-mabukan, seperti halnya yang biasa dipakai di bar-bar ataupun bahkan di acara-acara tertentu. Dan perlu juga teman-teman ketahui ya, bahwa ternyata anggur ini memiliki khasiat yang sangat-sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Asalkan kembali lagi jangan menggunakan anggur dengan jenis alkohol yang tinggi. Sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu kenapa harus pakai anggur? Kenapa tidak pakai minuman-minuman yang lain? Ya misalnya pakai cendol dawet, es pasunda, atau pakai boba, atau minuman lain lah, asalkan jangan pakai anggur. Sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah apapun jenis minuman yang mau dipakai. Saya juga pernah kok mengikuti suatu sakramen perjanjian kudus di sebuah gereja, tetapi minuman yang dipakai itu bukan anggur, melainkan Fanta. Karena orientasinya bukan bicara tentang minuman ataupun makanannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana umat Kristen memperingati sakramen perjanjian kudus sebagai simbol karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena memang pada dasarnya kenapa mereka memakai anggur ini adalah merupakan suatu peristiwa di mana memang di dalam budaya bangsa Israel, anggur adalah minuman yang disediakan untuk melakukan perjamuan. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada Ustadz Muhammad Andrianes, tidak semua jenis anggur memiliki konotasi yang buruk, karena pada dasarnya ada juga anggur-anggur yang dikhususkan untuk perjamuan tertentu. Bahkan ada juga anggur yang justru menyehatkan kondisi tubuh kita. So itu tidak masalah. Karena yang menjadi masalah apabila Anda meminum anggur dengan kadar alkohol yang tinggi dan akhirnya saudara pun menjadi seorang pemabuk. Poin yang kedua yang saya mau tanggapi adalah Ustadz Muhammad Andrianes mengutip di dalam Ulangan pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-8, yaitu bicara tentang larangan memakan binatang-binatang yang haram. Ulangan pasal 14 ayat ke-8, juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Cuma saudara-saudara yang saya sangat sayangkan dari Ustadz Muhammad Andrianes ini, beliau ini tidak ubahnya seperti ustadz-ustadz mualaf lainnya yang hanya main comot-comot ayat Alkitab tanpa memahami teksnya secara keseluruhan. Padahal di ayat ke-7 dikatakan bahwa tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memama biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya, unta, kelinci hutan, dan marmut. Karena semuanya itu memang memama biak tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Nah teman-teman, jadi ternyata di teks ini bukan hanya babi saja yang diharamkan ya. Tetapi ada binatang-binatang yang lain, yaitu termasuk unta, kelinci, dan juga marmut. Sekarang pertanyaannya, kenapa hanya babi saja yang dikambing hitamkan sebagai makanan yang haram? Karena faktanya orang Islam juga memakan daging unta, daging kelinci, dan juga marmut. Bahkan khusus untuk binatang unta, bukan hanya dagingnya saja yang dimakan, tetapi ada hadis yang mengatakan bahwa kencingnya bahkan pernah diminum. Nah, jadi jangan pilih kasih dong, kenapa hanya babi doang yang diharamkan? Kan katanya Alkitab sudah benar. Jadi diikuti semua dong ayat-ayatnya, jangan cuma sepotong-sepotong. Dan perlu teman-teman ketahui juga nih ya, padahal babi itu dipakai untuk vaksin rubella dan juga vaksin campak. Dan vaksin ini bukan hanya digunakan oleh orang-orang beragama Kristen, tetapi juga banyak orang-orang di luar agama Kristen, termasuk juga agama Islam, yang menggunakan vaksin tersebut agar imun manusia menjadi kuat dan akhirnya tidak terkena serangan campak dan juga rubella. Dan vaksin ini sendiri sudah diakui oleh MUI. Waduh, kasihan ya binatang babi ini. Dianggap haram tetapi juga dipakai untuk vaksin. Itu munafik dong namanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah teman-teman, bicara tentang memakan binatang-binatang yang haram, itu punya konteksnya sendiri, yaitu di dalam perjanjian lama, di mana bangsa Israel masih hidup di bawah hukum Taurat. Hal ini dimaksudkan Allah agar bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Dan akhir Yesus Kristus sudah datang, bahkan sudah menggenapi karya penyalipan untuk keselamatan umat manusia, sehingga sekarang kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia Kristus.
Yang mana Yesus Kristus sendiri sudah menggenapi seluruh hukum Taurat tersebut. Dan Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. So teman-teman, bicara mengenai haram sekarang bukan lagi bicara tentang soal makanan ataupun minuman. Tetapi ada hal yang jauh lebih esensial dan jauh lebih substansi daripada makanan dan minuman, yaitu sikap hati manusia. Toh apa gunanya kita menjaga diri dari segala makanan dan minuman, tetapi pada dasarnya hati kita memiliki hati yang busuk dan juga jahat. So buat Ustadz Andrianes, saya sangat setuju dengan pemahaman Anda bahwa Alkitab itu sudah benar. Hanya saja yang sangat disayangkan di sini adalah pemikiran Anda yang kurang benar mengenai Alkitab, sehingga terjadi yang namanya kegagalpahaman. Makanya saya sarankan buat Ustadz Andrianes, jangan baca Alkitab secara sepotong-sepotong. Biar Ustadz Andrianes pun bisa menerima kebenaran daripada Alkitab yang sudah benar ini. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dan saya bisa terus bersemangat meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah tentang Alkitab dan juga kekristenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Babi itu boleh kita makan. Ambil babi, colek pakai kecap sedikit-sedikit. Okay.